Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sani Mutiara Sani. Oke, teman-teman, kali ini kita masih membahas teori-teori awal ya tentang ekonomi, macam-macam barang dan kegunaan. Jadi kita akan selalu dihadapkan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan barang dan jasa kayak gitu. Nah, apa saja yang akan dibahas di video kali ini, yaitu barang menurut wujudnya, barang menurut sifatnya, barang menurut fungsinya, dan yang terakhir macam-macam kegunaan barang. Oke, barang menurut wujudnya dibagi menjadi, yang pertama ada barang abstrak. Nah, barang abstrak itu barang yang tidak nyata atau yang nggak kelihatan tapi memiliki nilai yang berharga, misalnya hak cipta. Oke, yang kedua ada barang konkret atau barang yang nyata berwujud, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dirasakan. Nah, contohnya apa? Ada pakaian, kendaraan, rumah, handphone, barang elektronik, dan sebagainya. Kemudian ada pembagian barang menurut sifatnya. Yang pertama, barang bebas. Nah, barang bebas itu barang yang tersedia banyak di alam, tidak membutuhkan pengorbanan untuk memperolehnya. Jadi kita itu nggak perlu bayar, teman-teman. Contohnya oksigen, kemudian air bersih di pedesaan. Nah, kemudian barang ekonomi, barang yang mempunyai kegunaan langka dan butuh pengorbanan untuk memperolehnya. Jadi kita harus bayar, istilahnya nggak gratis kalau untuk mendapatkan barang ekonomi, misalnya beras, sayuran, minyak goreng, kemudian lauk pauk dan sebagainya. Dan ini yang ketiga ada barang ilit. Nah, barang ilit ini barang yang dalam kondisi normal memberikan manfaat, tapi kalau digunakan secara berlebihan akan menyebabkan bencana. Misalnya apa? Kalau air sedikit buat mandi, buat minum, oke lah ya. Tapi kalau airnya di lautan, bisa tsunami atau air bah, air banjir dan sebagainya. Nah, itu bisa bikin bencana kayak gitu. Selanjutnya pembagian barang menurut fungsinya. Oke, yang pertama ada barang produksi. Nah, barang produksi ini biasa disebut barang modal, barang mentah, atau capital good. Nah, barang produksi adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang lain. Contohnya adalah mesin. Mesin digunakan untuk menghasilkan roti, mesin digunakan untuk menghasilkan rokok, mesin digunakan untuk menghasilkan sepatu, menghasilkan pakaian dan sebagainya. Kemudian ada barang setengah jadi, intermediate good. Nah, barang yang belum menjadi barang akhir dan masih harus diproses lagi sebelum digunakan. Contohnya kain, besi baja dan sebagainya. Kemudian ada barang konsumsi. Nah, ini barang yang sudah siap digunakan, biasa disebut barang jadi atau final good. Nah, barang yang sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dibedakan menjadi dua, ada barang tahan lama, durable good, misalnya barang elektronik. Nah, dan barang tidak tahan lama atau non durable good seperti bahan makanan, sayuran dan sebagainya. Oke. Kemudian di pembahasan yang terakhir adalah macam-macam kegunaan barang. Yang pertama ada elemen utility atau kegunaan dasar. Jadi benda memiliki kegunaan karena dapat dipakai untuk menghasilkan barang lain. Misalnya kedelai. Kedelai berguna sebagai bahan pembuatan tahu dan tempe. Oke, yang kedua ada form utility atau kegunaan bentuk. Nah, benda memiliki kegunaan bila diubah menjadi bentuk lain. Misalnya kayu sebelumnya tidak memiliki kegunaan, kemudian diubah bentuknya menjadi kursi, meja, pintu, almari dan sebagainya. Oke. Kemudian ada place utility atau kegunaan tempat. Jadi benda memiliki kegunaan bila dipindah ke tempat lain. Misalnya pasir ketika di gunung, dia tidak memiliki kegunaan
Ketika diangkut ke kota sebagai bahan bangunan, pasir ini jadi lebih berguna. Kemudian time utility, kegunaan waktu. Barang menjadi berguna bila terjadi perubahan waktu, misalnya payung dan jas hujan. Kalau musim kemarau jas hujan, ngapain ya pakai jas hujan kan gitu. Ketika musim hujan, ternyata jas hujan menjadi berguna. Nah, seperti itu. Lanjut ada ownership utility. Jadi kegunaan milik. Oke, benda memiliki kegunaan bila terjadi perubahan hak milik. Misalnya buku di toko menjadi berguna setelah dibeli kayak gitu. Ikan di laut menjadi berguna setelah ditangkap. Jadi dimiliki kan gitu. Kemudian ada service utility atau kegunaan pelayanan. Jadi barang menjadi berguna bila ada pelayanan yang diberikan. Contohnya televisi. Nah, televisi menjadi berguna bila ada siaran di dalamnya. Angkutan umum menjadi berguna bila dijalankan atau dioperasikan, kayak gitu. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang macam-macam barang dan kegunaan. Semoga video ini bisa bermanfaat buatku dan juga buat teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Dan kalau misalnya teman-teman pengen diskusi atau pengen request materi atau soal-soal seputar ekonomi, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar, dan aku juga sudah beri link WA di deskripsi. Oke, terima kasih banyak. Tetap jadi orang baik. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Berapapun umur kita, apapun profesi kita, tetap semangat belajar terus. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.